jika Bapak Ibu perhatikan, sama halnya dengan kurikulum 2013, kurikulum sekolah penggerak juga mengacu kepada tujuan pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Dari tujuan nasional pendidikan, kemudian dirumuskanlah profil pelajar Pancasila yang kemudian dirumuskan menjadi standar kompetensi lulusan. Dan berikutnya diturunkan menjadi standar isi, standar proses, standar penilaian, dan standar yang lainnya. Untuk standar proses kemudian diturunkan menjadi struktur kurikulum, capaian pembelajaran, serta prinsip pembelajaran dan asesmen. Dan ini adalah kewenangan dari pemerintah pusat untuk menentukan kerangka kurikulum. Dan apabila Bapak Ibu perhatikan, di sini juga disediakan contoh perangkat ajar, seperti buku teks pelajaran, bahan ajar, modul ajar mata pelajaran, proyek profil pelajar Pancasila, dan contoh kurikulum operasional sekolah, yang kemudian dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan menjadi kurikulum operasional di satuan pendidikan yang di dalamnya ada visi dan misi satuan pendidikan, karakteristik peserta didik, dan konteks dan kebijakan lokal. Dan Bapak Ibu, kita semua mengetahui bahwa peningkatan kualitas pendidikan membutuhkan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran. Dan kita juga sama-sama mengetahui bahwa kurikulum bersifat dinamis, sehingga harus selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Oleh karena itu, pembelajaran dengan paradigma baru diperlukan. Dan salah satu upaya untuk pembaharuan pembelajaran adalah dengan mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan dalam hal pengelolaan pembelajaran. Kita akan membahas mengenai kewenangan pusat dan satuan pendidikannya, Ibu dan Bapak. Pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Untuk tiga hal ini, seperti struktur kurikulum, profil pelajar Pancasila, dan prinsip pembelajaran dan asesmen akan dibahas dalam modul kerangka kurikulum ini. Berikutnya adalah setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah, kebijakan sekolah terkait kurikulum, kemudian pembelajaran dan asesmen, serta mengembangkan kurikulum operasional yang menjadi kebijakan tentang pembelajaran di tingkat satuan pendidikan. Jadi dalam hal ini, Ibu dan Bapak, kita semuanya sama-sama memahami sekarang bahwa pusat menyediakan struktur kurikulum, kemudian profil pelajar Pancasila, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Sedangkan sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkannya. Jadi misalnya untuk capaian pembelajaran sudah ada, berikutnya diturunkan oleh satuan pendidikan menjadi kurikulum operasional satuan pendidikan. Demikianlah Bapak dan Ibu guru bahasan mengenai kerangka dasar kurikulum.